Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kawan-kawan kita yang saat ini sedang kesulitan mengejar syarat 4000 jam waktu tonton. Karena kita tahu terkadang kita menggunakan teknik ini, kita menggunakan teknik itu, jam tayangnya itu tidak masuk. Nah, ingat sahabatku, di setiap tahunnya YouTube itu mengadakan updatean atau perubahan-perubahan yang terbarunya. Mungkin di tahun 2022 kita menggunakan teknik ini, itu bisa jadi jam tayang kita masuk. Lalu di tahun 2023-nya kita menggunakan teknik ini, jam tayangnya masuk. Nah, tetapi di saat ini mungkin kita semua tahu banyak cara mengejar 4000 jam tayang dengan mudah. Nah, misalkan sahabat semua untuk saat ini kita membuat konten ngevlog diisikan musik, bisa jadi dimonetisasi, tapi itu beresiko juga ya. Beresikonya kenapa? Kalau kita salah ngedit ataupun kita tidak bisa ngedit, terpaksa channel kita akan ditolak monetisasinya. Alangkah baiknya ini kalau menurut saya pribadi ya, karena saya 3 channel itu dimonetisasi, tidak butuh waktu lama ya. Memang paling lama itu 4 bulan 5 bulan, itu hal yang wajar kalau channel kita bisa mendapatkan syarat monetisasi 5 bulan. Nah, jarang-jarang channel kita yang mungkin isi kontennya konten biasa 1 bulan bisa dimonetisasi, kecuali kalau memang konten kita ada yang viral. Itu bisa jadi terpengaruh dari banyaknya viewer yang masuk ke video kita, jam tayangnya pun akan mudah kita dapatkan. Tapi apabila konten kita ditontonnya hanya paling tinggi 2000 3000, itu bisa jadi paling lambat 4 atau 5 bulan kita baru dimonetisasi. Yang harus kita fokuskan tetap buat kontennya, usahakan jangan videonya itu video yang durasinya terlalu pendek. Kalau memang konten kita tentang mancing, kita gunakan momen mancing kita itu setidaknya kita menirukan gaya pemancing yang penontonnya selalu rame. Gaya pemancing tersebut bagaimana sih? Nah, di saat konten mancing mungkin ya harus pinter-pinter mengolah videonya ya, supaya penonton itu bikin penasaran. Mancing ikan kok di spot seperti ini bisa dapat ikan sebanyak itu. Nah, mereka kan penasaran akan mengklik video kita. Usahakan pembuatan videonya jangan terlalu lama nunggu ikan nyangkut. Kita harus pinter-pinter ngedit di situ ya. Nah, kecuali kalau memang pas kebetulan lagi mancing di spot yang banyak ikannya, mungkin kita tidak usah diedit juga ya, tinggal. Tapi itu rata-rata susah. Nah, apalagi untuk saat ini ya. Nah, mancing-mancing, konten-konten mancing pun sulit mencari spot mancing. Begitu pula konten-konten yang lainnya. Apabila sahabat semua tahu, di saat kita membuat konten, jangan kita beralih konten selagi konten kita itu sudah mendapatkan penonton. Nah, di saat kita kehabisan ide, tetap kita fokus ke konten yang pertama kali kita buat. Contoh saya buat waktu itu mungkin video tentang camping. Memang kalau kita buat konten camping itu videonya akan bisa mendapatkan banyak penonton kalau kita bisa membuat kontennya yang menarik. Dari situ viewer akan terus bertambah, jam tayang pun akan terus bertambah. Jadi sebetulnya untuk saat ini ya, untuk kita bisa mendapatkan syarat monetisasi yang 4000 jam tayang, untuk saat ini kuncinya hanya satu, ada di video kita. Bagaimana video kita itu bisa mendapatkan banyak penonton. Di situ kita bisa dapat jam waktu tonton, karena yang akan dihitung oleh YouTube itu seberapa banyak video kita itu ditonton dan seberapa banyak video kita itu mendapatkan jam waktu tontonnya. Nah, kalau memang video kita bisa mendapatkan puluhan ribu, saya yakin jam tayang pun tidak bakalan kita repot-repot harus tiang malam nontonin video kita. Sekarang itu memang udah nggak berlaku kayaknya ya untuk menonton video kita, walaupun lewat playlist, lewat apapun sekarang itu sulit. Ya, intinya kita harus pinter-pinter mengolah video. Kalau mau sahabat semua, di saat nanti setelah dimonetisasi, yakin tidak bakal kesulitan mendapatkan penonton, karena yang kita dapatkan
di saat kita mengejar jam tayang itu kan penonton alami, jadi algoritmanya tuh tetap nyangkut. Di saat kita sudah dimonetisasi algoritma, penonton yang pertama kita buat videonya misalkan konten masak, ya pasti ya di saat sudah dimonetisasi pun penonton konten masak akan masuk. Begitu pula konten Abah misalkan tentang camping ataupun tentang mukbang. Di situ penonton-penonton yang biasa menyukai konten camping ataupun biasa menyukai konten makan akan terus mengikuti meski channel kita sudah dimonetisasi. Bedanya kalau memang konten kita isikan konten ngevlog lalu kita tambahkan musik, ya bedanya algoritmanya sudah berbeda lagi ya. Karena pertama kali kita dapatkan penonton-penonton yang betul-betul menyukai konten musik. Apabila kita upload konten di saat sudah dimonetisasi kita ubah musiknya tidak dipakai, sudah jelas-jelas ya algoritmanya juga udah berbeda. Itu bisa ketahuan dari situ pun ya. Nah jadi kita betul-betul harus bisa berpikir yang positif. Untuk 4000 jam tayang, ternyata bagaimana caranya kita harus semangat membuat konten-konten, dan konten tersebut betul-betul harus bisa bermanfaat dan berguna buat para penonton ya. Jangan sampai sahabat semua, saya takut bah membuat konten seperti ini, takut nggak ada yang nonton. Jangan. Yang namanya konten, kalau memang video kita tidak ya maksudnya masih nyaman untuk ditonton, itu saya yakin suatu saat video kita akan ditonton dan bisa mendapatkan banyak viewer. Karena biasanya video kita itu akan mendapatkan banyak viewer setelah beberapa hari, bahkan beberapa minggu setelah kita upload, itu bisa jadi viewer tiba-tiba naik ya. Nah itu ya yang harus kita perhatikan. Alangkah baiknya untuk sahabat-sahabat semua yang saat ini nih mengejar 4000 jam tayang, tetap fokus di konten kita, buat konten semampu kita dan buat konten yang memang betul-betul nyaman untuk ditonton oleh para penonton. Dan usahakan kita harus betul-betul membuat kontennya yang sekiranya lagi ramai. Apa sih lagi ramai? Kita bisa melihat di bagian trending ya. Di situ di analitik ada tulisan trendingnya apa sih video untuk hari ini. Itu kita bisa buat. Jangan sampai kita tidak mau mengecek video-video yang lagi ramai apa sih. Tapi video lagi ramai pun kalau memang kita tidak sanggup membuatnya, ya jangan dibuat, jangan dipaksakan. Selagi video kita video trendingnya lagi ramai, video tentang ini, dan kita bisa membuatnya dengan mudah, kita buat ya. Jadi nantinya kita bisa gampang membuat video-video selanjutnya. Itu ya yang saya sarankan kepada sahabat-sahabat semua. Dan ini pesan sangat penting sebetulnya ya buat sahabat-sahabat semua yang saat ini sedang mengejar syarat monetisasi. Jangan sampai sahabat semua setelah channelnya dimonetisasi kewalahan karena videonya selalu sepi. Akhirnya sahabat semua itu angkat tangan, tidak lagi mau upload video karena video kita tidak ada yang nonton. Itu yang harus kita pikirkan. Jangan sampai kecewa karena kita sudah capek-capek ngejar syarat monetisasi, tapi setelah dimonetisasi kita malah down. Itu kebanyakan untuk yang saat ini terjadi ya. Ini fakta, saya yakin ini fakta. Kenapa? Karena yang kita butuhkan sebagai konten kreator adalah penonton. Ingat, penonton. Bukan hanya syarat monetisasi 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, tapi yang kita cari adalah bagaimana caranya video kita itu banyak yang nonton. Itu ya, kalau video kita banyak yang nonton, subscriber mudah kita dapat, jam tayang kita bisa dapat dengan mudah. Dan yang pastinya kalau video kita sudah ada iklan, video kita bisa menghasilkan uang banyak. Itu yang harus kita pikirkan ya. Semoga aja bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.